Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Joni Irawan pada mata kuliah perpindahan panas. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada materi pertemuan keempat, yaitu bahasan tentang perpindahan panas konduksi pada sistem silindris. Jadi ini adalah sistem perpindahan panas dari sistem perpindahan panas konduksi silinder. Jadi sistem thermal silinder itu banyak digunakan pada aplikasi industri, perluan proses perpindahan panas dan proses pemanasan, pendingin, dan lain-lain. Pada industri itu fokus utamanya adalah bagaimana merancang sistem thermal yang baik atau sistem panas atau sistem perpindahan panas yang baik sehingga bisa beroperasi atau bekerja dengan efektif pada saat melakukan running. Running itu mesin itu berputar gitu ya. Apabila terjadi perpindahan panas yang tidak baik, artinya perpindahan panas tersebut tidak mampu mengalir ke dalam udara luar ya, ke dalam atmosfer itu ya, maka itu bisa mengurangi efisiensi dari kerja mesin tersebut ya. Bayangkan kalau misalkan pada sepeda motor atau mobil tidak ada sistem pendingin, apa yang terjadi? Tentunya piston dan sebagainya yang bergeser atau bergerak itu menjadi panas sehingga menjadi aus dan tidak bisa bekerja atau beroperasi. Maka seluruh kendaraan bermesin atau ada yang ada mesinnya yang bekerja dengan cara bergesekan logam dan logam, itu kalau tidak ada pemanas tentu akan terjadi kebakaran atau terbakar. Karena itu maka perlu dirancang sistem pendingin yang bisa bekerja pada mesin sehingga mesin tersebut menjadi efisiensi ketika diinstal atau dijalankan atau di running ya. Kemudian agar dapat memberikan kontribusi terhadap upaya tersebut, maka perlu adanya konsep tentang perpindahan panas yang terjadi pada silinder, kemudian pada thermal silinder itu ya. Oleh karena itu maka konsep-konsep prinsip tersebut akan kita jelaskan pada sesi kali ini dan juga dengan contohnya. Baik, kita lanjutkan. Perpindahan panas konduksi pada sistem silindris ya. Pada bagian pertama akan dibahas tentang konsep perpindahan panas konduksi pada sebuah sistem thermal silindris dengan geometri yang sederhana. Kemudian pada bagian selanjutnya akan diulas prinsip untuk memperkirakan lamanya energi panas dipindahkan pada suatu bahan tertentu dari suatu permukaan lainnya yang bertemperatur lebih rendah serta konsep tahanan termal bahan. Oke, perhatikan gambar 1 ya. Gambar 1 ini ada aliran fluida pendingin, kemudian ini juga aliran fluida pendingin, dan aliran fluida panas ya. Jadi seperti ini konsepnya. Ini adalah sebuah silinder. Ada sebuah silinder. Silinder ini katakanlah ini ada kalor ya, ada kalor panas. Ada kalor panas begitu dipanaskan ya. Hingga ini terjadi pemanasan, api gitu jadi panas. Nah, kemudian panas ini dialiri aliran fluida pendingin ya. Ada aliran fluida pendingin. Baik itu fluidanya berupa air ataupun fluidanya berupa udara ya.
ketika aliran fluida pendingin ini adalah melewati silinder yang panas, karena tadi dipanaskan atau terjadi pemanasan karena sistem itu, ini terjadi pemanasan kemudian dialiri fluida pendingin, ya maka fluida pendingin ini akan melewati panas ini dan membawa ya sebagian besar panas yang ada sendiri dipindahkan ke aliran fluida pendingin ini berupa fluida. Ya. Fluidanya, jadi fluida ini menyerap panas. Ya. Dipindahkan ke sini aliran panasnya dan sampai di sini keluar ada aliran fluida pendingin, kemudian keluar. Nah ini keluar ini aliran fluida menjadi panas karena diserap tadi itu, diserap atau dipindahkan ya, atau pemindahan panas dipindahkan. Jadi sebagian panas yang terjadi pada silinder tersebut dipindahkan ke dalam aliran fluida pendingin. Ingat, fluida itu tidak hanya air, tapi bisa air juga bisa angin ya, bisa air bisa angin dipindahkan kemudian dilepaskan melalui area fluida panas ini ke dalam atmosfer atau ke dalam udara luar. Oke, itu adalah contoh dari konsep aliran fluida berbentuk silinder. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Oke, lihat pada gambar ini adalah skema sederhana sistem termal pipa silinder di mana berlangsung perpindahan panas konduksi satu dimensi dalam arah radial. Pada sistem tersebut, pipa silinder terbuat dari bahan tertentu memiliki panjang L, permukaan bagian dalam pipa memiliki jari-jari sebesar RI, jari-jari RI, dan temperatur bagian dalam TWI yang lebih besar dari permukaan bagian luar pipa yang bertemperatur sebesar TWO. Besar TWO dan berjari-jari RO. Jadi kita lihat di sini, ini ada sebuah silinder begini, silinder yang dipanaskan. Ini ada silinder yang panas itu ya. Ini sudah dipanaskan. Kemudian ada bagian-bagiannya, bagian yang dalam, silinder ini bagian dalam itu dia mempunyai jari-jari ya. Ini ada jari-jari, ini juga ada jari-jari. Ini adalah diameter, ini juga ada diameter. Ya. Ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar ya. Kalau jari-jari yang bagian dalam kita namakan TWI, dalam. Ada dua jari-jari, ada jari-jari satu, ada jari-jari dua. Jari-jari satu, jari-jari dua. Jari-jari satu ini disebut dengan TWI. TWI atau jari-jari satu. Kemudian jari-jari yang di luar itu disebut dengan TWO. TWO itu jari-jari luar. Itu ya. Terus kemudian dia juga punya panjang L. Ya, jadi panjang L. Ini panjangnya L ya. Jadi tadi itu adalah TWI, TWO, itu adalah panjangnya L. Kemudian jari-jari yang dalam itu disebut dengan RI. Kemudian jari-jari yang luar disebut dengan RO. Seperti itu ya. Nah, ini mengalir ya. Ini dipanaskan begini. Terus kemudian nanti dialiri aliran fluida. Maka kan berarti ada ketebalan di sini. Ada ketebalan. Jadi yang luar bagiannya energi yang hilang nanti juga dipengaruhi oleh panjangnya ini, kemudian jari-jarinya dan tebalnya di sisi luarnya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhitungan. Sekarang masuk ke dalam perhitungan. Jika perpindahan panas konduksi dianggap hanya berlangsung dalam tegak lurus, ya. Jadi tadi kan seperti ini, kita sindirnya dipanaskan, berarti dia hanya tegak lurus begini saja. Jadi ini masuk, artinya tegak lurus itu begini loh ya. Jadi ini ada ini misalkan dipanaskan, kemudian ini ada fluida panas atau dipanaskan panas ya, ada fluida masuk, kemudian ini perpindahan panas dipindahkan ke dalam fluida, kemudian dikeluarkan sehingga kan bentuknya dia tegak lurus begini, ya.
Atau dalam arah radial, maka laju perpindahan panas konduksi radial. Jadi perpindahan panas secara konduksi radial per satuan luas permukaan dapat dinyatakan oleh persamaan QV per AR sama dengan KDT per DR, di mana AR itu luas permukaan perpindahan panas yang memiliki jari-jari sebesar R, dan K itu konduktivitas termal bahan pipa. Jadi ada berbagai macam konduktivitas termal ya, tidak hanya dari besi, baja, perunggu, dan nanti ada tabel konduktivitas termal masing-masing. Silakan Anda bisa cari di berbagai macam sumber buku bacaan atau buku sumber referensi yang lain. Berikutnya adalah DT per DR, gradien atau perubahan temperatur dalam arah R. Jadi tentunya ada perubahan temperatur ya, dari temperatur masuk kemudian ada temperatur keluar. Tentunya temperatur yang masuk itu akan menjadi lebih, temperatur masuk itu selalu lebih kecil dari temperatur yang keluar, karena temperatur masuk dia belum menyerap panas, dan kalau sudah keluar berarti tidak ada penyerapan panas, sehingga temperatur arah keluarnya itu akan lebih besar dari temperatur yang arah masuk ya. Berikutnya, sementara itu karena harga R bervariasi sepanjang arah radial, maka luas permukaan AR dapat dinyatakan dengan persamaan 2pi R kali L. Jadi arah R-nya kan radialnya bervariasi ya, kadang panjang sampai sini, kadang sampai sini ya. Maka ini perlu dirumus bahwa AS sama dengan 2RL. Ini persamaan 2, ini adalah persamaan 1. Oke, kita lanjutkan. Dengan menggunakan persamaan 2, maka persamaan 1 dapat ditulis sebagai berikut. Ya, jadi QV sama dengan min K 2pi RL DT per DR, ini persamaan 3, atau QV DR per R sama dengan min K 2pi L DT, persamaan 4. Selanjutnya, apabila persamaan tersebut diintegrasikan dari mulai permukaan dalam berjari-jari sebesar RI dan temperatur TWI ke permukaan luarnya yang berjari-jari RO dan bertemperatur TWO ya, maka kita akan memiliki persamaan integral QV DR per R sama dengan integral min K 2pi L DT, menjadi persamaan 5 ya. Integral dari RI sampai RO dan integral dari TW sampai ke TWO, indeks W artinya wall atau dinding ya. QV itu adalah panas dinding ya, atau kalor yang di dinding, atau W itu artinya adalah dinding. Jadi bukan W energi, tapi W itu W di dinding. Tapi selanjutnya adalah ilustrasi dari perpindahan panas dalam luar pipa. Besarnya laju dan harga konduktivitas termal bahan pipa atau konduktivitas termal dapat dianggap konstan, maka persamaan 5 dapat disederhanakan menjadi berbentuk Q integral dr per S sama dengan 2pi KL integral dt. Jadi adalah persamaan 6. Selanjutnya, jika persamaan 6 tersebut kita integrasikan, maka kita akan memiliki persamaan BW ln R0 per RI sama dengan min 2 pi KL TWO min TWI. Ini adalah persamaan ke-7. Di sini karena permukaan bagian dalam pipa lebih panas, maka TW lebih besar daripada TWO, maka persamaan 7 dapat dituliskan menjadi QW ln RO per RI sama dengan 2pi KL TWI min TWO. Ini adalah persamaan ke-8. Persamaan ke-8 tersebut juga dapat dituliskan dalam bentuk yang lain, QW sama dengan TWI min TWO dibagi ln RO per RI 2pi KL. Ini adalah persamaan 9. Kemudian dengan RW adalah tahanan termal dinding pipa, sehingga RW ln RO per RI per 2pi KL. Adalah persamaan ke-10. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Contoh penggunaan dari rumus tersebut. Kita lihat berapa besar laju perpindahan panas. Jadi tanyakan besar laju perpindahan panas energi panas secara konduksi dari permukaan dalam pipa ke permukaan luar sebuah pipa penukar kalor. Jadi ini ada kalor masuk ke dalam sebuah pipa ya. Jadi ini katakanlah seperti ini. Laju perpindahan panas ini masuk ke sini, Q-nya itu berapa? Atau V-nya itu berapa? V-nya berapa ya? Laju perpindahan panas. Oke, dari
dari luar menuju ke dalam, berarti ke dalam ya, ke dalam, kemudian dia keluar lagi. Laju pendinginannya ini berapa? Dalam hal ini dinding pipa penukar kalor terbuat dari bahan tertentu yang memiliki konduktivitas termal 52 watt per meter Kelvin. Ini adalah konduktivitas termalnya atau disebut dengan K. Pipa tersebut berdiameter dalam 16 mm dan diameter luar 20 mm dan panjang pipa 3 meter. Dan diameter dalamnya itu adalah yang 16 meter, kemudian diameternya adalah 20 meter. Jadi R1 16, R2 20 mm ya. Kemudian panjangnya 3 mm. Sementara itu di bagian dalam pipa bersirkulasi aliran fluida oli panas yang menyebabkan temperatur permukaan bagian dalam pipa 8 Celcius. Pipa bersirkulasi dengan aliran fluida oli sehingga olinya itu menyerap panas, sehingga seperti itu ya. Aliran fluidanya ini Celcius. 80 derajat Celcius. Nah, jadi 80 ke 38 Celcius. Nah, maka berapa laju perpindahan panasnya? Ini banyak. Di dalam kok 80 derajat, sementara di luar kok 30 derajat. Perpindahan panas dari dalam keluar. Berapa perpindahan panas tersebut? Itu yang dimaksud dari soal ini ya. Nah, pembahasan besarnya laju perpindahan panas secara konduksi dari permukaan dalam ke permukaan pipa penukar kalor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 9. Menggunakan persamaan tersebut kita identifikasi besaran apa saja yang diketahui, jadi diketahui sekaligus jangan lupa ini menyebutkan satuan-satuannya. Jadi dalam mengerjakan soal, satuan-satuan dari yang kita ketahui itu harus disebutkan ya. Baik, dari data yang telah kita ketahui bahwa temperatur pipa, temperatur dalam pipa atau TWI 10 derajat Celcius, sehingga kita rubah ke dalam Kelvin sampai dengan 273 Kelvin, hasilnya adalah 50. TW itu 30 derajat Celcius, itu sama dengan 30 ditambah 273 Kelvin sama dengan 303 Kelvin, sehingga temperatur luar itu adalah 333 Kelvin. Konduktivitas termal bahan pipa tadi ketahui adalah 52 watt per Kelvin per meter Kelvin. Kemudian di pipa jari-jari luar milimeter meter sama dengan 0,01 meter. Setelah semua besaran pipa telah berada pada sistem satuan standar, distandarkan kalau satuan di meter atau temperatur tadi Kelvin, maka barulah kita melakukan perhitungan ya. TWI dikurangi TWO sama dengan 353 dikurangi 303 ketemu Kelvin. Kemudian ln RI per RO sama dengan 0,22 ya. Di paket kalkulator ln itu. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan QW sama dengan TWI kurangi TWO dibagi ln RO RI per 2 pi KL, perhitungan akan memberikan hasil TWI sama dengan 219.518 watt ya, atau sama dengan 219.518 Joule per sekon ya. Hal tersebut berarti bagi sistem termal dengan kondisi termal seperti yang diberikan di atas, laju perpindahan panasnya sebesar sekian ini atau 219,5 kJ per sekon.
Dalam arti yang lain, pada sistem thermal tersebut terdapat sejumlah energi panas sebesar 219.518 Joule yang ditransmisikan per detik dari permukaan bagian dalam ke permukaan bagian luar. Jadi ini adalah laju perpindahan panasnya yang dari dalam ke dalam luar ya. Jadi untuk perhitungan ini maka dicari dulu ln RO per RI-nya ketemu berapa ya. Udah nanti dibagikan di sini, K-nya kemudian ketemu konduktivitas thermalnya, H-nya juga ketemu, ini sudah ketemu, RI per RO ini sudah ketemu, TWI per TWI sudah ketemu, maka nanti akan menghasilkan nilai sebesar ini dengan perhitungan secara matematis. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.